Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Rio Wijaya, NPM 202103086 dari kelas C Pendidikan Masyarakat 2020. Kali ini saya akan memberikan pandangan sekaligus jawaban atas pertanyaan yang menjadi tugas mata kuliah analisis kebutuhan yang diampu oleh Ibu Dr. Wiwin Herwina, MPD. Nah, dari materi yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, terdapat 6 jenis kebutuhan. Antara lain, yang pertama adalah kebutuhan normatif. Kebutuhan normatif ini merupakan kebutuhan yang ada setelah dibandingkan dengan norma tertentu. Kebutuhan ini sifatnya menyesuaikan terhadap norma yang ada. Saya contohkan. Misalnya yang saya alami saat di bangku SMK adalah saat saya ingin mengikuti program magang ke Jepang. Nah, terdapat aturan ataupun syarat-syarat tertentu yang harus saya penuhi. Dikatakan pada saat itu saya harus mengikuti suatu diklat ataupun kursus mulai bahasa dan sikap untuk persiapan magang tersebut. Nah, yang kedua adalah kebutuhan komparatif. Kebutuhan komparatif ini merupakan kebutuhan yang muncul apabila dibandingkan pada dua kondisi ataupun lebih. Contohnya adalah hal yang saya rasakan ketika saya belajar berwirausaha. Saat saya ingin membuat sebuah usaha, tentu banyak hal yang menjadi pertimbangan. Saya melakukan suatu analisis untuk menentukan usaha apa yang bisa saya geluti terlebih di zaman sekarang ini. Yang ketiga, kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan ini merupakan kebutuhan yang disampaikan oleh seseorang saat dia ditanya apa yang dia butuhkan saat ini. Kebutuhan ini terkadang dikaitkan juga dengan kebutuhan masa depan. Apa yang kita inginkan? Masa depan kita ingin seperti apa? Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang misalnya saat ini saya ingin lulus tepat waktu dari Universitas Siliwangi. Nah, yang keempat, kebutuhan yang diekspresikan melalui tindakan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang ditampakkan oleh seseorang yang membutuhkan. Contohnya adalah ketika saya bekerja keras, terdapat hal yang saya butuhkan atau yang harus saya penuhi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, yang kelima, kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan ini merupakan proyeksi ataupun antisipasi kebutuhan yang akan terjadi di masa mendatang. Contohnya adalah saat kita menginginkan sesuatu di masa depan, tentu kita harus mengusahakan atau bertindak dari sekarang. Hal yang paling sederhana dilakukan adalah belajar dan menabung. Baik, yang keenam, kebutuhan insidentil yang mendesak. Nah, kebutuhan insidentil yang mendesak ini merupakan kegagalan yang jarang namun memiliki dampak yang serius ataupun yang signifikan. Misalnya ketika beberapa minggu lalu saya mengalami kejadian yang kurang mengenakan. Saat itu HP saya hilang. Di saat HP saya hilang, tentunya dengan zaman sekarang ini perangkat elektronik itu sangat dibutuhkan untuk berbagai kegiatan. Nah, salah satunya kegiatan seperti ini yang merupakan kegiatan perkuliahan.
Saat itu saya benar-benar kebingungan karena sangat membutuhkan perangkat ataupun alat untuk melakukan pembelajaran agar pembelajaran tetap berlangsung sebagaimana seharusnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.